Kalau dilihat dari data BPS sendiri ya Desya, tingkat angka perokok di Indonesia ini mencapai 28,3% pada tahun 2023, di mana Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat dengan gaya hidup sehat. Halo sahabat sehat, perkenalkan aku Desya, mahasiswa profesi pendidikan dietitian IPB University. Pada episode kali ini akan dibahas topik yang lagi hits nih di kalangan anak muda. Namun sayangnya masih banyak anak muda yang belum aware tentang hal ini. Tapi sebelum kita mulai, aku mau ngingetin nih, jangan lupa sahabat sehat untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Lini Sehat. Oke, di sini aku tidak sendiri. Ada narasumber nih yang akan mengupas tuntas terkait dengan rokok dan vape, jalan pintas menuju resiko stroke. Boleh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, terima kasih atas kesempatannya Desya. Halo sahabat sehat dimanapun berada, semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, aku Cica. Saat ini aku sedang menjalani pendidikan profesi dietitian di IPB University. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih Cica, langsung saja ya kita bahas topik yang lagi hits banget nih di kalangan anak muda. Sering lihat nggak sih sahabat sehat di kafe ataupun di tempat umum banyak sekali anak muda yang ngalungin sesuatu. Betul, itu adalah vape. Selain itu banyak juga nih anak muda yang merokok. Kira-kira apa sih Cica perbedaan antara rokok dan vape? Oke, rokok dan vape ini sebenarnya dua hal yang penggunaannya sama-sama dihirup ya. Cuman bedanya kalau rokok sendiri itu menghirupnya dari hasil pembakaran tembakau. Sedangkan kalau misalkan vape itu menggunakan perangkat elektronik untuk memanaskan e-liquidnya. Kemudian e-liquid itulah yang menghasilkan uap dan uap itulah yang kita hirup gitu. Kalau misalkan dilihat dari komposisinya, vape dan rokok sendiri itu sama-sama mengandung nikotin. Cuman kalau misalkan rokok itu terdiri dari tembakau dan asapnya itu terdiri dari 7.000 lebih dari bahan kimia. Kemudian kalau vape itu selain dari nikotin juga ada pelarut dan perasanya nih Desya. Nah, vape ini sekarang memang betul lagi populer banget ya. Terus juga dikenal karena alternatif yang bisa digunakan karena lebih modern dan sering diterima di kalangan generasi muda gitu. Oke, berarti vape dan rokok ini berbeda ya, namun memiliki fungsi yang sama. Saat ini bagaimana sih perkembangan dari penggunaan vape dan rokok? Nah, kalau dilihat dari data BPS sendiri ya Desya, tingkat angka perokok di Indonesia ini mencapai 28,3% pada tahun 2023, di mana sebagian besar dari perokok aktif tersebut itu adalah anak di bawah umur. Kemudian apabila kita melihat data lagi nih, itu terjadi fenomena yang namanya shifting, di mana nggak cuma laki-laki doang yang nge-vape atau merokok, tapi juga perempuan juga udah mulai mencoba untuk merokok dan nge-vape gitu. Oke, berarti jelas sekali ya terlihat perubahannya nih. Semakin kesini semakin banyak anak muda yang nge-vape atau ngerokok. Selain itu juga ternyata nggak hanya laki-laki ya Cica. Tren merokok dan vaping ini sudah mengalami ekspansi nih, sehingga banyak perempuan yang merokok atau vaping. Iya. Nah, apa sih hal yang menyebabkan hal ini bisa menjadi tren di kalangan anak muda? Karena dari segi rokok dan vape-nya ini sendiri kan mudah dijangkau ya, baik dari segi harga maupun ketersediaannya di pasaran. Selain itu juga di kalangan anak muda nih berkembang stigma kalau misalkan ngerokok atau nge-vape itu malah keren gitu, malah kayak kalau di tongkrongan tuh nggak asik gitu kalau nggak nge-vape atau ngerokok gitu. Oke, kira-kira apabila tren ini terus berlanjut nih Cica, apa dampak dari merokok dan vaping ini untuk anak muda? Nah, tentunya sahabat sehat di rumah mungkin bisa lebih aware ya, karena rokok dan vape ini dapat menyebabkan dampak kesehatan yang negatif bagi penggunanya. Menurut beberapa penelitian terhadap dampak dari rokok dan vape ini sendiri dalam jangka pendek itu dapat menyebabkan penurunan konsentrasi, kemudian gangguan kecemasan, kemudian gangguan suasana hati, hingga gangguan tidur. Sedangkan untuk jangka panjangnya sendiri di Indonesia, dia akan berpengaruh atau berefek negatif terhadap beberapa bagian organ tubuh kita yang penting nih, seperti jantung, paru-paru, hingga menyebabkan stroke di usia muda. Wah, berarti stroke ini bukan hanya bisa terjadi pada orang tua ya Cica, tapi ternyata bisa juga terjadi pada anak muda.
ternyata dampak dari vape dan rokok yang kecil ini nih ternyata nggak main-main ya. Bener banget, bahkan dalam 1 dekade terakhir nih sahabat sehat terjadi peningkatan sebesar 67% kejadian stroke di kalangan umur usia dewasa muda nih. Wah, sangat signifikan sekali ya berarti Benar. peningkatan kasusnya. Apakah rokok dan vape ini memberikan pengaruh yang sama terhadap kejadian stroke? Oke, untuk rokok sendiri menurut beberapa penelitian ini telah terbukti secara signifikan dalam meningkatkan resiko stroke bahkan di kalangan remaja dan umur usia dewasa muda gitu ya. Penelitian menunjukkan bahwa merokok ini berkontribusi terhadap faktor resiko kardiovaskuler nih sahabat sehat seperti hipertensi dan aterosklerosis yang dapat menyebabkan stroke. Kemudian mungkin ada beberapa nih yang belum tahu stroke itu apa ya Desya. Jadi menurut WHO sendiri, stroke itu merupakan suatu gangguan yang terjadi pada fungsi otak dengan adanya tanda klinis yang berlangsung dalam waktu yang lama, yaitu lebih dari 24 jam. Stroke sendiri itu dapat terjadi karena adanya penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak kita. Nah, hubungannya sama rokok tadi, seperti di awal yang udah dijelaskan, kalau rokok ini kan mengandung beberapa zat beracun ya yang terkandung dalam asap rokoknya. Nah, itulah yang dapat menyebabkan rusaknya pembuluh darah, kemudian menyebabkan peradangan dan hingga disfungsi sel endotel yang mengakibatkan pembekuan darah. Kemudian bahan kimia yang kita konsumsi nih tadi dari rokok itu kan masuk ke paru-paru kita, kemudian ke dalam aliran darah hingga menyebabkan perubahan serta kerusakan pada sirkulasi darah di tubuh kita nih. Gitu. Sementara itu kalau untuk vape sendiri, memang saat ini beberapa penelitian masih cukup terbatas membahas tentang vape ini. Namun ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa penggunaan vape juga dapat berdampak negatif nih terhadap resiko kesehatan kardiovaskuler melalui mekanisme seperti peningkatan tekanan darah, kemudian peradangan hingga efek pada pembuluh darah. Seperti itu Desya. Oke, berarti vape dan rokok ini sebenarnya memiliki dampak yang sama ya Cica ya. Lalu ada nggak sih cara agar kita nih sebagai anak muda terhindar dari stroke? Ada dong. Yang pertama mungkin untuk sobat sehat di rumah yang memiliki kebiasaan merokok nih pada saat ini ataupun nge-vape, mungkin alangkah baiknya nih untuk mencoba atau berusaha untuk berhenti maupun mengurangi rokok maupun vape ya. Ya kita tahu ya Desya, kalau misalkan nggak gampang untuk merubah suatu kebiasaan, apalagi kayak udah jadi habit yang lumayan lama ya. Cuman mungkin sobat sehat bisa dimulai dengan menanamkan atau ada motivasi gitu untuk berubah, mengubah gaya hidupnya ke arah yang lebih sehat nih. Nah, mungkin yang langkah konkret yang bisa dilakukan oleh sahabat sehat di rumah itu dapat mengurangi frekuensi merokok secara bertahap nih untuk dapat berhenti dari kecanduan nikotin yang ada di rokok tadi kan. Kemudian mungkin selanjutnya sobat sehat juga dapat mencari lingkungan yang suportif untuk berhenti dari kebiasaan merokok ataupun nge-vape itu tadi kan, dan juga melakukan aktivitas positif lainnya. Nah, contoh aktivitas positif lainnya mungkin bisa dengan olahraga ataupun hobi-hobi yang sahabat sehat di rumah sukai gitu. Nah, aku juga pada kesempatan ini mau ngingetin nih kalau misalkan sebaiknya itu kalau misalkan aktivitas fisik dilakukan minimal 150 menit per minggunya atau 30 menit per hari selama 5 hari dalam seminggu. Gitu. Wah, oke. Berarti kuncinya jangan mudah menyerah ya, dan terus mencoba sehingga nanti akhirnya sahabat sehat bisa berhenti. Selain dari merubah kebiasaan merokok nih, ada nggak sih aktivitas fisik yang secara spesifik dianjurkan agar terhindar dari stroke? Oke, sebenarnya semua aktivitas fisik sama baiknya ya sahabat sehat untuk mencegah stroke dan penyakit tidak menular lainnya. Cuman mungkin sahabat sehat bisa melakukan aktivitas fisik seperti yang ya dimulai dari hal-hal yang gampang aja gitu. Misal contohnya aktivitas seperti berjalan di lingkungan sekitar, kemudian berlari, berenang, ataupun olahraga regu yang bisa dimainkan oleh teman-teman maupun keluarga gitu ya, seperti bulu tangkis ataupun basket, kemudian voli gitu. Nah, kuncinya sih sahabat sehat di rumah perhatikan frekuensi dan durasi dari aktivitas fisiknya, dan yang gak kalah penting nih Desya, konsisten selalu melakukannya.
Oke, berarti Sobat Sehat harus ingat-ingat ya, yang penting itu adalah melakukan aktivitas fisik dengan konsisten. Kira-kira ada hal lain ya nggak sih yang harus diperhatikan nih oleh anak muda agar semakin terproteksi dari stroke? Oke, selain dari aspek gaya hidup tadi ya Desya, ada aspek yang juga gak kalah penting, yaitu aspek gizinya nih untuk mencegah terjadinya stroke di usia muda. Contohnya yaitu dengan menghindari dan membatasi konsumsi makanan yang tinggi gula, garam, lemak, seperti yang makanan-makanan yang sekarang bisa dengan mudah kita temui ya, seperti kayak minuman kemasan, kemudian makanan instan, lalu goreng-gorengan, ataupun jajanan nih yang bisa kita temukan seperti seblak mungkin ya, yang bisa kita temuin di banyak tempat, kemudian telur gulung, boba, dan kopi manis yang mengandung banyak creamer ya, gulanya banyak ya. Iya betul. Gitu. Cuman bukan berarti kita nggak boleh sama sekali ya makan makanan yang udah disebutin tadi. Tapi lebih diperhatikan lagi jumlahnya agar tidak berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya. Betul. Apapun itu, ya. Terutama kalau misalkan makanan-makanan yang tadi udah disebutin tinggi gula, natrium maupun lemak kan. Nah, selain itu juga mungkin sahabat sehat di rumah bisa melakukan langkah kecil tapi berdampak nantinya gitu. Contohnya mungkin ketika memesan kopi nih, mungkin bisa gulanya di custom jadi less sugar. Kan sebenarnya sederhana ya, tapi kalau misalkan dilakukan dan menjadi habit, itu bakal berdampak baik pada kita kan. Kemudian selain merubah itu juga sahabat sehat mungkin bisa meningkatkan asupan seratnya nih. Asupan serat dapat dari mana sih? Itu bisa bersumber dari sayur maupun buah-buahan. Untuk sayurannya sendiri itu dianjurkannya per hari kita itu konsumsi 3-4 porsi sehari di Indonesia. Kemudian kalau buah-buahannya itu 2-3 porsi. Selain sebagai sumber serat, sayur dan buah juga bagus banget nih sebagai sumber vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh. Nah, oh ya, ada satu lagi nih yang perlu diingat juga, mungkin dalam pemilihan makanannya, Sobat Sehat kan tadi udah disebutin juga makanan instan banyak kan. Nah, mungkin dalam pemilihan makanannya Sahabat Sehat bisa lebih memilih makanan real food atau yang belum banyak terolah dibandingkan dengan konsumsi makanan instan maupun siap saji gitu. Wah, menarik sekali ya tips-tips dari Cica yang anak muda banget nih. Semoga Sahabat Sehat bisa mengadopsinya di rumah. Terima kasih ya Cica atas ilmunya yang sangat insightful nih. Dan terima kasih juga kepada Sahabat Sehat yang sudah menonton podcast ini sampai akhir. Semoga ilmu yang tadi diberikan oleh Cica dapat bermanfaat bagi Sahabat Sehat di rumah. Kita akhiri podcast kali ini. Sebelumnya aku mau ngingetin lagi untuk Sahabat Sehat, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube Lini Sehat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.